satu-satunya ibadah yang dihitung dari huruf, bukan dari segi amalan, tapi hurufnya adalah baca Al-Quran. Hitungan berhuruf, bukan hitungan beramal. Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf dikali 10, 190. Dalam kita baca Bismillahirrahmanirrahim sudah dapat dicatat oleh malaikat 190 kebaikan sebagai pahala. Alif Lam Mim, kalimah yang singkat, tidak panjang, tapi hitungannya berhuruf bukan berkalimat. Sampai kata Rasulullah SAW, la aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim harf, alif lam mim bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hanya ucapkan alif lam mim 30 kebaikan. Makanya dengan karunia pahala seperti ini, aku heran kalau ada orang muslim tidak baca Quran. Kalau disuruh baca buku, nanti ada kuis. Habis selesai baca buku, ada beberapa kuis pertanyaan. Kalau bisa jawab, jawabannya ada di dalam buku ini, akan dapat hadiah 1 juta. Kira-kira berapa kali khatam buku itu? Karena dia syarat untuk mengikuti kuis harus bisa baca buku. Kalau tidak bisa baca bukunya, tidak bisa jawab pertanyaan. Karena pertanyaan yang akan diajarkan atau diadakan yang disampaikan adalah sama, jawabannya ada di dalam buku tersebut. Dan kita tidak bisa buka lagi pas di waktu kuisnya, tidak bisa dibuka lagi bukunya. Semangat enggak untuk baca buku itu? Kenapa? Kenapa semangat? Karena yang difikirkan bukan berhasil atau tidak berhasil, tapi yang difikirkan 1 juta. Saya mau baca buku ini, barangkali ikhtiar, kemungkinan besar saya dapat 1 juta. Wajar enggak pemikiran seperti ini? Wajar? Kemungkinan, belum pasti. Bisa dapat, kalau menang, kalau tidak menang, tidak dapat. Tapi kalau baca Quran, tidak ada kemungkinan, pasti dapat. Tapi malas baca. Coba berapa ratusan ribu pahala yang kita dapat dari bacaan Al-Quran. Dan lebih-lebih lagi karunia, wal qari'u wal mustami'u ajruhuma sawa. Yang membaca sama yang simak, mendengar, pahalanya sama. Berarti tidak ada alasan lagi tidak bisa baca Quran. Yang tidak bisa baca masih meraih pahala yang sama melalui telinga, dengar. Masa juga susah mendengar? Masa sih susah setelkan murattal di YouTube sambil buka Al-Quran dan ikuti bacaan tilawah qari, imam. Alhamdulillah sekarang HP dan teknologi baru, kita bisa download Al-Quran 30 juz aplikasinya. Dan sekarang berbagai macam aplikasi Al-Quran. Ada yang bagi warna-warni, ada yang bagi tajwid, ada yang bagi suara qari. Dan kita tidak perlu setelkan qari'nya di awal sampai akhir, tinggal milih mau ayat ini, bencet ayatnya, keluar suara qari'nya. Bahkan qari'nya masih ada pilihan, mau yang mana. Zaman sahabat Rasulullah SAW, wajar kalau tidak banyak penghafal Al-Quran, karena tidak ada Quran.
Mereka bisa hafal hanya sekali mendengar dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW terima wahyu, sampaikan kepada sahabat. Sahabat hafal. Yang belum hafal, dia tuliskan ayatnya yang turunnya bertahap-tahap. Tuliskan ayat di kulit unta atau kulit kambing. Dah ada Quran, dah ada kertas, dah ada HP, bisa fotokopi, bisa foto ayatnya, bisa foto halamannya, dah ada. Kulit unta, ayat satu hari ini turun wahyu satu ayat, tuliskan satu ayat. Besok turunnya satu surah, tuliskan satu surah. Ayat Al-Quran ketika turun, tidak turun sekaligus, bertahap-tahap. Kadang turun satu ayat, kadang turun 10 ayat, kadang turun satu surah. Dan ketika turunnya ayat, dan setiap turunnya ayat, Rasulullah SAW yang menarahkan, letakkan ayat ini di sini, letakkan ayat ini di depan ini, letakkan ayat ini di belakang ini, letakkan ayat ini di awal, letakkan surah ini di belakang. Rasulullah, makanya tersusun seperti ini yang kita lihat sekarang. Dan susunan ini dijaga oleh Allah. Pernah enggak Anda lihat Quran diawali dengan suratul Nas, diakhiri suratul Fatihah? Ada enggak Quran seperti itu? Tak ada. Karena susunan ini waqfiyah. Waqfiyah tidak boleh ijtihad. Sudah ada nas yang menentukannya adalah Allah dan Rasulnya, dan kita tidak bisa rubah. Dan Allah janji akan menjaganya. Jadi Al-Quran terjaga susunannya, tulisannya, hurufnya, tajwidnya, panjang pendeknya, wakaf ibtida'nya, berbagai macam percetakan Al-Quran tetap dijaga. Makanya ulama bersepakat tidak boleh menulis Al-Quran dengan bahasa Latin. Terjemahannya boleh dalam bahasa apa saja, tapi asli tulisan Al-Quran tidak boleh dirubah. Makanya saya tidak setuju ada Quran di bawah setiap ayat ada kalimat Latinnya. Ucapan huruf Latin tidak sama dengan ucapan huruf Arab. Makanya tidak boleh. Ayat yang pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Iqra. Bacalah. Kita umat baca. Kata Iqra, bacalah. Tapi di Indonesia lebih dari 54% tidak bisa baca Quran. Padahal umat terbesar di dunia penduduk Islam, dan umat terbesar di dunia tidak bisa baca Quran. Innal ladzina yatluna kitab Allah. Dan kata tilawah, membaca, membutuhkan kerutinan, keistiqomahan. Istiqamah membaca, jaminan dapat syafaatnya Al-Quran.